Halo semuanya, kenalkan saya Jadi Nugrasa dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester dengan studi kasus yang berjudul Sistem Bagi Karyawan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 poin utama, yaitu perbedaan beberapa metode pengembangan sistem. Metode yang saya pilih untuk studi kasus ini beserta syarat-syaratnya, user story, dan fitur sistem yang saya buat, serta penjelasan use case diagram dan entity diagram dari sistem yang dirancang. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara tiga metode pengembangan sistem, yaitu waterfall, sistem prototyping, dan agile development. Metode waterfall memiliki tahapan yang berurutan dan kaku, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini cocok digunakan ketika kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal, seperti pada sistem administrasi atau sistem pengajian yang sifatnya formal. Namun kelemahannya, fleksibilitasnya rendah karena perubahan di tengah proses sulit dilakukan. Kelebihannya, hasil akhir sistem biasanya stabil dan terdokumentasi dengan baik. Tapi kalau terjadi kesalahan di awal, dampaknya bisa cukup besar ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah metode sistem prototyping. Metode ini lebih fleksibel karena berfokus pada pembuatan prototype atau rancangan awal sistem. Tahapannya dimulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe cepat, lalu dilakukan uji coba dan revisi berdasarkan masukan pengguna hingga sistem final diterapkan. Metode ini cocok digunakan ketika pengguna belum bisa menjelaskan kebutuhannya secara detail sejak awal, dan biasanya digunakan pada sistem yang melibatkan banyak interaksi, seperti sistem yang digunakan oleh admin, HRD, dan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah agile development. Metode ini menggunakan pendekatan yang lebih adaptif dan berulang dengan tahapan planning, sprint development, review, lalu lanjut ke sprint berikutnya. Agile sangat cocok digunakan ketika dibutuhkan sistem sering ketika kebutuhan sistem sering berubah dan proyeknya bersifat dinamis, seperti pada pengembangan aplikasi startup. Metode ini memiliki fleksibilitas tinggi karena perubahan bisa dilakukan kapan saja, asalkan komunikasi antara anggota tim berjalan dengan baik. Dari tiga metode tersebut, studi kasus sistem gaji karyawan, saya memilih menggunakan sistem prototyping. Alasannya karena sistem ini melibatkan beberapa jenis pengguna, yaitu admin, HRD, dan karyawan, yang masing-masing memiliki kebutuhan dan tampilan sistem yang berbeda. Melalui metode prototyping, saya bisa membuat tampilan rancangan sistem lebih dulu menggunakan Figma, sehingga pengguna dapat melihat bentuk sistem sejak awal, memberikan saran, dan membantu memperjelas kebutuhan sebelum sistem benar-benar dikembangkan menggunakan Laravel. Pendekatan ini juga mengurangi risiko kesalahpahaman antara pengembang dan pengguna, karena setiap umpan balik bisa langsung diterapkan pada prototipe sebelum sistem final dibuat. Selain itu, metode ini mempercepat validasi kebutuhan dan memastikan sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil user story dari sistem ini. Terdapat tiga peran utama, yaitu admin atau staf keuangan dan HRD dan karyawan. Sebagai admin, saya ingin mengelola data karyawan dan komponen gaji agar proses pengajian lebih cepat dan akurat. Sebagai HRD, saya ingin memverifikasi data karyawan dan laporan gaji agar tidak ada kesalahan dalam pembayaran. Dan sebagai karyawan, saya ingin melihat slip gaji dan riwayat pembayaran agar lebih transparan dan mudah diakses. Dari user story ini dihasilkan beberapa fitur utama dalam sistem gaji karyawan. Fitur login dan hak akses yang membedakan antara admin, HRD, dan karyawan. Manajemen data karyawan untuk menambah, mengubah, atau menghapus data pegawai. Iklan data gaji yang menghitung otomatis gaji pokok, tunjangan, potongan, dan lain. Kemudian ada slip gaji digital yang dapat diunduh dalam format PDF atau Excel. Itu laporan pengajian yang bisa ditampilkan dan dicetak oleh admin atau SRP, serta notifikasi gaji baru agar karyawan tahu ketika slip gaji mereka sudah tersedia. Semua fitur ini bertujuan untuk membuat proses pengajian menjadi lebih
efisien, cepat, dan transparan. Berikutnya ada penjelasan use case diagram dan activity diagram. Pada use case diagram terdapat tiga aktor utama, admin keuangan, cari, dan karyawan. Admin keuangan berperan mengelola seluruh proses penggajian, mulai dari login ke sistem, menambah dan memperbarui data karyawan, menginput komponen gaji seperti tunjangan dan potongan, menghitung total gaji, hingga membuat slip gaji digital dan laporan penggajian. SRD berperan memverifikasi data karyawan dan hasil penggajian yang telah dibuat oleh admin sebelum slip gaji diterbitkan. SRD juga dapat melihat laporan penggajian untuk memastikan keakuratan data dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Sementara itu, karyawan dapat login ke sistem untuk melihat slip gaji digital, mengunduh slip gaji, serta memantau riwayat pembayaran mereka. Kemudian, pada activity diagram digambarkan alur proses kerja sistem secara keseluruhan. Proses dimulai dari admin melakukan login, lalu mengelola data karyawan dan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya, sistem menggunakan data absensi, potongan, dan tunjangan, lalu hasilnya diverifikasi oleh HRD. Jika sudah disetujui, sistem otomatis menghasilkan slip gaji digital yang bisa diakses dan diunduh oleh karyawan. Semua data tersebut disimpan sebagai riwayat untuk laporan pengajian dan audit di masa depan. Sebagai kesimpulan, metode prototyping merupakan metode yang paling sesuai untuk sistem gaji karyawan, karena memungkinkan pengguna terlibat langsung dalam proses pengembangan sejak awal, memberikan masukan, dan mempercepat proses validasi kebutuhan. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengelola data karyawan lebih efisien dan mengotomatisasi perhitungan gaji, menyediakan slip gaji digital dengan cepat, dan mempermudah proses pelaporan penggajian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Cahyono, serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.